Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk murid Budi Suci dimanapun, Budi Suci 7 bintang dimanapun kalian berada, dan umat muslim saudaraku semua dimanapun kalian berada, saya akan mengupas kembali tentang putra iblis yang keempat, karena saya lupa itu sudah dikupas atau belum. Sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaat itu akan kita harapkan bisa membantu kita meringankan dosa-dosa kita di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bahasan tentang hikayat putra iblis yang nomor 4 itu lupa saya, perasaan pernah atau belum ya. Kita ulangi lagi aja, nggak ada ruginya ya. Putra iblis yang keempat itu namanya adalah Aswad. Ya. Perasaan sih sudah pernah saya kupas di sini, tapi entahlah kok bisa hilang ya, di video itu bisa hilang karena mungkin yang bermasalah, yang punya nama nggak terima. Aswad dinamakan Aswad karena warna badannya memang hitam, tapi dia punya kemampuan skill yang sangat istimewa ya. Dia bergerak dalam bidang dimanapun saja berada. Dia bergerak di bidang fitnah memfitnah. Ada di dalam rumah tangga, di dalam pemerintahan, di dalam organisasi apa saja, organisasi keagamaan, bahkan di lingkup pondok pesantren, dimanapun saja mereka menancapkan benderanya Aswad, yaitu mengajari orang untuk saling memfitnah, saling menjatuhkan, bahkan dengan saudaranya sendiri pun dia manfaatkan. Bukan hanya dengan saudaranya, dengan orang tuanya sendiri, bahkan anak dengan orang tua dengan anak, bahkan istri dengan suami dengan istri. Dia tancapkan kuku-kukunya ke dalam hati dan pribadi-pribadi mereka. Dia menggunakan filsafat kata kalau di pemerintahan atau di suatu organisasi atau di pabrik. Dia menancapkan kuku-kukunya, sikut kiri, sikut kanan, injak yang bawah, lompati. Nah, itulah putra iblis yang keempat itu namanya Aswad itu ya, mengajari orang untuk saling memfitnah, mengajari orang untuk menipu, berlaku licik serakah untuk mendapatkan kekayaan atau kedudukan atau dengan apa saja ya, seperti korupsi. Apa orang-orang yang korupsi itu orang yang tidak mengerti agama? Enggak. Mereka orang yang mengerti agama, mereka orang yang pintar, mereka orang yang cerdas, mereka orang yang berpendidikan tinggi. Artinya di seluruh bidang
Kansa itu menancapkan benderanya. Kansa adalah sosok yang ulet, tangguh, tanpa mengenal lelah. Ya, itu yang banyak menjatuhkan para pejabat-pejabat itu. Mereka dikasih jalan untuk menjadi pimpinan suatu organisasi atau dalam pemerintahan, bahkan dikasih jalan juga untuk korupsi, karena dengan korupsi itu nanti lain hari pasti tertangkap dan dipenjara. Artinya hidup yang sudah sekian tahun dia pupuk dengan baikan, ujung-ujungnya dipenjara. Untuk pribadi Aswad. Nah, kalau mereka bekerja sama, saling mendukung antara Aswad dan Qasim dan Zalnapur dan Kansa, wah, sangat mengerikan. Artinya ketika ingin menjatuhkan manusia dan mereka bergerak semuanya, sangat mengerikan. Bahkan di kalangan bangsa jin sendiri, setan yang bernama Aswad itu betul-betul memang ditugaskan untuk menghancurkan manusia. Satu contoh, ya, kalau Aswad ingin menghancurkan rumah tangga seseorang, dia akan mengirim bangsa jin dari kalangan menengah untuk menghancurkan suatu keluarga, ditarget dari kalangan menengah. Setelah itu dibantu oleh jin kalangan bawah dan diawasi oleh jin kalangan atas. Itu mereka itu keluarganya disandra, keluarga jin yang diperintahkan itu disandra, dipenjara. Dan jika kepala rumah tangga jin tadi yang ditugasi untuk menghancurkan manusia itu gagal, maka seluruh bangsa jin, seluruh keluarga jin tadi pasti dibunuh, dihancurkan. Begitu juga orang yang jin yang ditugaskan untuk menghancurkan keluarga seseorang tadi dibunuh, dihancurkan juga sama pimpinan daripada Aswad. Makanya mereka sangat solid, karena itu tadi, kalau mereka gagal menjalankan tugas pasti disikat habis mereka. Tapi kalau mereka berhasil, maka dalam satu hari atau dalam mereka akan menduduki singgasana, dianggap orang yang paling terdekat dengan Aswad tadi, dengan hadiah-hadiah yang banyak yang menyenangkan, dan diberi anugerah kedudukan.
Dan seperti itulah Aswad. Pekerjaannya adalah mengajari orang untuk menggunakan akal liciknya, memfitnah, ya, saling menjatuhkan, adu domba. Maka semoga kita terhindar dari sifat-sifat aswad dan kita dijauhkan dari tipu daya mereka. Makanya kita harus sering berdoa, ya, dengan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir aswatin nirrajim wal jundihi wal abnaini. Aku berlindung padamu ya Allah daripada setan yang bernama Aswad dan bala tentara dan pasukan-pasukannya yang terajam. Diingat bahwa rajim itu bukan terkutuk tapi terajam. Saya masih ingat kok, ini kayaknya sudah pernah saya ulas tapi saya lupa karena di video simpanan saya itu hilang. Nggak tahu lah kemana kok bisa hilang itu. Makanya saya ulangi lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, menambah pengetahuan kita bahwa kalau kita sudah di hati kita sudah ada ketamaan, keserakahan, dan sesuatu yang buruk yang mengajak kita pada keserakahan, ketamaan, iri hati, dengki, nah, kita harusnya sadar bahwa ini perilaku adalah perilaku dari aswad, dimana mengajari kita untuk merasa lebih baik dari yang lain, lebih pintar daripada yang lain, lebih segalanya, lebih pantas menduduki sesuatu, sehingga dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, dengan berbagai metode kita ingin mendapatkan sesuatu jabatan yang mana jabatan yang didapatkan dari sesuatu yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga, dan akan bermasalah nantinya. Mudah-mudahan bahasan tentang aswad ini membuka wawasan kita terhadap perilaku atau tugas-tugas dari aswad ini. Nanti lain hari kita akan bahas tentang putra iblis yang kelima, yaitu Tasbar. Tasbar itu putra iblis yang paling terakhir, yaitu mudah-mudahan kita selalu dapat perlindungan daripada penguasaan daripada putra-putra iblis tadi, dari Kanza, Zelnabur, Tasim, Aswad. Nanti yang selanjutnya adalah Tasbar. Kita akhiri dulu sampai di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.